Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam, diyakini adanya Imam Al-Mahdi yang akan menghancurkan semua kezoliman di muka bumi. Selain menghancurkan semua kezoliman, Imam Mahdi diberi tugas untuk menegakkan keadilan di muka bumi hingga hari kiamat. Dan salah satu tanda kiamat adalah munculnya Dajjal. Dajjal diriwayatkan akan membuat kerusuhan dan kerusakan di muka bumi sebelum akhirnya ditumpas oleh Nabi Isa alaihi salam. Ada sejumlah wilayah yang disebut berkaitan dengan Dajjal. Berbagai spekulasi beredar dengan dasar keyakinan masing-masing mengenai wilayah tempat bersembunyi Dajjal. Misalnya, segitiga Bermuda atau Pulau Socotra. Tentu saja spekulasi ini memiliki dasar masing-masing. Hanya saja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah mengabarkan bahwa Dajjal akan keluar dari wilayah bernama Khurasan. Salah satunya, melalui hadis ini, Dajjal akan keluar dari muka bumi ini di bagian timur yang bernama Khurasan. Hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Bakar bin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebelum lanjut, terima kasih sudah support channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like-nya. Semoga Allah lancarkan terus rezeki kita semua. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Mari kita lanjutkan kisahnya. Dajjal akan keluar dari muka bumi ini di bagian timur yang bernama Khurasan. Dari hadis ini, bisa ditarik kesimpulan bahwa Dajjal akan keluar dari timur Arab Saudi dengan nama wilayah Khurasan. Namun, tidak dijelaskan dari titik mana Khurasan, mengingat Khurasan meliputi wilayah yang sangat luas. Khurasan masa modern ada di Iran atau wilayah Persia yang mayoritas penduduknya Muslim Syiah. Namun, pada masa lalu Khurasan meliputi wilayah yang sangat luas. Mengutip dari Republika, dalam buku Fitnah dan Petaka Akhir Zaman oleh Abu Fatihah Al-Adnani disebutkan Khurasan bermakna tempat terbit matahari. Khurasan merupakan negeri yang amat luas, meliputi beberapa negara yaitu ada Persia, Afghanistan, dan Turkistan. Luasnya memanjang sampai ke Asia antara Sungai Amudarya sebelah utara serta timur, dan Gunung Hindukus sebelah selatan serta beberapa daerah Persia bagian barat. Selain itu, juga memanjang ke beberapa negara seperti Bukhari, Hawarizi, Ghaznah, dan Isfahan. Saat ini, Khurasan terbagi menjadi negara Afghanistan, yaitu kota terpentingnya adalah Harah dan Balakh. Harah disebut juga Khurasan sebagaimana Damaskus disebut Syam, dan Iran bagian utara, yaitu kota terpentingnya adalah Naisabur dan Mashhad. Khurasan yang diketahui saat ini adalah negara Persia yang terletak di bagian timur. Dr. Syauqi Abu Khalil dalam Atlas Al-Hadith Al-Nabawi mengungkapkan saat ini Khurasan terletak di ujung timur laut Iran. Pusat kotanya adalah Mashhad. Sejarah peradaban Islam mencatat Khurasan dengan tinta emas yang artinya Khurasan sangatlah penting. Betapa tidak, Khurasan merupakan wilayah yang terbilang amat berpengaruh dalam sejarah peradaban Islam. Jauh sebelum pasukan tentara Islam menguasai wilayah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa haditsnya telah menyebut-nyebut nama Khurasan. Letak geografis Khurasan sangat strategis dan banyak diincar para penguasa dari zaman ke zaman. Pada awalnya, Khurasan Raya merupakan wilayah sangat luas membentang, meliputi kota Nishapur dan Tus di Iran, lalu Herat, Balkh, Kabul dan Ghazni di Afghanistan,
lalu Merv dan Sanjan di Turkmenistan, lalu Samarkand dan Bukhara di Uzbekistan, lalu Khujan dan Panjakend di Tajikistan, dan Baluchistan yakni Pakistan, Afghanistan, dan Iran. Kini, nama Khurasan tetap abadi menjadi sebuah nama provinsi di sebelah timur Republik Islam Iran. Luas provinsi itu mencapai 314.000 km persegi. Khurasan Iran berbatasan dengan Republik Turkmenistan di sebelah utara dan di sebelah timur dengan Afghanistan. Dalam bahasa Persia, Khurasan berarti tanah matahari terbit. Jejak peradaban manusia di Khurasan telah dimulai sejak beberapa ribu tahun sebelum Masehi. Sejarah mencatat sebelum Alexander Agung pada 330 sebelum Masehi menguasai wilayah itu, Khurasan berada dalam kekuasaan Imperium Achaemenid Persia. Semenjak itu, Khurasan menjelma menjadi primadona yang diperebutkan para penguasa. Pada abad ke-1 Masehi, wilayah timur Khurasan Raya ditaklukkan dinasti Kusan. Dinasti itu menyebarkan agama dan kebudayaan Buddha. Tak heran bila kemudian di kawasan Afghanistan banyak berdiri kuil. Jika wilayah timur dikuasai dinasti Kusan, wilayah barat berada dalam genggaman dinasti Sasanid yang menganut ajaran Zoroaster yang menyembah api. Lalu di Laut Iran, kebanyakan penduduknya adalah kaum Syiah, sedangkan yang non-muslim berada di Kilah. Sepeninggal Umar, pemberontakan terjadi di Khurasan. Wilayah itu menyatakan melepaskan diri dari otoritas muslim. Kaisar Yazdjurd menjadikan Merv sebagai pusat kekuasaannya. Namun, sebelum Yazdjurd berhadapan lagi dengan pasukan tentara muslim yang akan merebut kembali Khurasan, dia dibunuh oleh pendukungnya yang tak loyal. Khalifah Utsman bin Affan yang menggantikan Umar tak bisa menerima pemberontakan yang terjadi di Khurasan. Khalifah ketiga itu lalu memerintahkan Abdullah bin Amir, yakni sebagai gubernur jenderal Basra, untuk kembali merebut Khurasan. Akhirnya dengan jumlah pasukan yang besar, umat Islam mampu merebut kembali Khurasan. Ketika dinasti Umayyah berkuasa, Khurasan merupakan bagian dari wilayah pemerintahan Islam yang berpusat di Damaskus. Penduduk dan pemuka Khurasan turut serta membantu dinasti Abbasiyah untuk menggulingkan Umayyah. Salah satu pemimpin Khurasan yang turut mendukung gerakan anti-Umayyah itu adalah Abu Muslim Khorasani antara tahun 747 Masehi hingga 750 Masehi. Setelah itu, Khurasan menjadi wilayah kekuasaan orang Turki di bawah dinasti Ghaznavids pada akhir abad ke-10 Masehi. Seabad kemudian, Khurasan menjadi wilayah kerajaan Seljuk. Pada abad ke-13 Masehi, bangsa Mongol melakukan invasi dengan menghancurkan bangunan serta membunuhi penduduk di wilayah Khurasan. Pada abad ke-14 Masehi hingga 15 Masehi, Khurasan menjadi wilayah kekuasaan dinasti Timurid yang didirikan Timurlen. Khurasan berkembang amat pesat pada saat dikuasai dinasti Ghaznavids. Pemimpinnya yaitu Ghazni dan Timurid. Pada periode itu, Khurasan menggeliat menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Tak heran jika pada masa itu lahir dan muncul ilmuwan, sarjana serta penyair Persia terkemuka. Sederet literatur Persia bernilai tinggi ditulis pada era itu. Nishapur, Herat, Ghazni, dan Merv, kota-kota penting di Khurasan, menjadi pusat berkembangnya kebudayaan. Memasuki abad ke-16 Masehi hingga 18 Masehi, Khurasan berada dalam kekuasaan dinasti Moghul. Di setiap periode, Khurasan selalu menjadi tempat yang penting. Bangunan-bangunan bersejarah yang kini
masih berdiri kokoh di Khurasan menjadi saksi kejayaan Khurasan di era kekhalifahan. Selain itu, naskah-naskah penting lainnya yang masih tersimpan dengan baik membuktikan bahwa Khurasan merupakan tempat yang penting bagi pengembangan ajaran Islam. Dari latar belakang wilayah Khurasan di atas, bisa kita simpulkan mengapa Khurasan dipilih menjadi tempat keluarnya Dajjal sebelum bertarung dengan Imam Mahdi. Ada beberapa poin yang bisa kita kunci, yaitu 1. Kedudukan geografi. Khurasan adalah wilayah yang terletak di bagian timur dunia Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Ini mencakup sebagian besar Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Afghanistan modern. Kedudukan geografis ini dianggap sebagai titik strategis yang penting. 2. Kondisi sosial dan politik. Pada zaman dahulu, Khurasan adalah pusat peradaban yang penting dan sering menjadi medan pertempuran dan perebutan kekuasaan. Kondisi ini mungkin dilihat sebagai tempat yang cocok untuk munculnya figur yang membawa fitnah besar seperti Dajjal. 3. Tradisi dan riwayat hadis. Beberapa riwayat hadis menyebutkan bahwa Dajjal akan muncul dari arah timur, tepatnya dari Khurasan. Hadis-hadis ini memberikan petunjuk kepada umat Islam tentang waspada terhadap tanda-tanda akhir zaman. 4. Simbolisme. Khurasan mungkin juga dipilih karena makna simbolisnya dalam sejarah dan eskatologi Islam. Wilayah ini merupakan pusat banyak peristiwa penting dalam sejarah Islam, sehingga menjadikannya tempat yang signifikan untuk kejadian besar seperti munculnya Dajjal. Namun, perlu dicatat dan digarisbawahi bahwa banyak detail mengenai akhir zaman dalam Islam didasarkan pada tafsiran hadis dan sumber-sumber lainnya, sehingga interpretasi dan pemahaman dapat bervariasi di antara umat Islam, termasuk kita di sini. Jika ada yang mau beropini pun, silahkan tulis di kolom komentar ya. Akhirul kata, wallahu alam bisawab, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.